Salam sehat buat sobat kicau dimanapun berada. Kali ini kita akan coba membahas kacer yang over penjemuran ya. Ini tadinya kacer saya adalah tipenya kacer tipe dingin birahi dangkal ya. Tapi karena selama ini saya berpikir bahwa kacer ini tipe dingin birahi dangkal yang harusnya tipe ini minta jemur kuat ya. Tapi kadang kita sebagai orang yang merawat kacer ya, gacuan kita, kadang kita nggak perhatikan ya, sehingga kacer kita terjadi kebablasan penjemuran ya. Ciri-ciri kacer yang over penjemuran ya, biasanya kicauannya tidak seperti kondisi yang semula yang buka paruh sangat lebar. Dia buka paruhnya tidak terlalu lebar biasanya ya. Lalu ciri-ciri yang kemudian bisa kita perhatikan bahwa kacer kita over penjemuran ya, biasanya dia minum airnya sedikit agak boros seperti ini ha. Semalam sudah saya ganti airnya ya, 1 hari bisa seperti ini. Lalu ciri-ciri yang ketiga kacer kita yang over penjemuran, biasanya kotorannya agak gede, agak besar seperti itu. Ini memang kategorinya belum terlalu parah ya over penjemurannya ya. Karena sudah saya tahu kacer saya ini over penjemuran ya. Jadi sudah saya antisipasi dengan mengurangi penjemurannya ya. Karena kalau misalnya tidak kita mengerti bahwa kacer kita sedang over penjemuran, lalu lanjut kita jemur kuat, maka risikonya kelanjutannya kacer kita bisa menjadi over emosi ya. Kalau kacer yang over emosi kita lanjut penjemuran kuat, bisa jadi mengakibatkan kacer kita itu akan cabul. Bisa juga kacer kita itu menjadi lemah ya. Biasanya kacer yang over penjemuran ini, ciri yang berikutnya, sayapnya agak turun seperti itu, lihat teman-teman. Nah, ya kan? Sayapnya agak turun. Ini biasanya kacer ini sayapnya nyepit ya, menyepit. Itu tanda kondisi bahwa burung kita sedang kondisi fit ya. Sayapnya nyepit rapat. Nanti di lain waktu kita akan kasih tunjuk bagaimana kondisi kacer yang fit ya. Tapi kali ini kita akan coba membahas kacer yang overhead atau over penjemuran. Karena ada istilah kacer kita jemur kuat pada awalnya, karena kacer kita memang sebenarnya permintaannya dijemur kuat. Hanya kadang kita tidak mengerti kondisi kacer kita yang sebenarnya penjemurannya sudah cukup, seperti yang saya katakan tadi ciri-cirinya ya. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengerti bahwa kacer kita sebenarnya over penjemuran ya teman-teman, sobat kicau dimanapun berada? Yang harus kita lakukan yang pertama itu kacer kita stop penjemuran ya. Yang kedua, kacer kita dibanyakin mandi ya, khususnya mandi pagi. Karena mandi pagi itu tujuannya menstabilkan emosi.
Kalau mandi sore menstabilkan birahi, kalau mandi malam itu juga sama seperti mandi pagi menstabilkan emosi ya. Jadi tindakan yang harus kita lakukan diperbanyak mandi ya. Yang kedua yang harus kita lakukan ya, kita kurangi jangkriknya ya. Yang biasanya jangkriknya 5, jangkriknya cukup kita kasih setengahnya, 3 atau 2 ya. 2 pagi, 2 sore. Jangkriknya dipangkas, apalagi saat kondisi suhu yang panas. Misalnya sedang musim kemarau, suhu udara yang panas, maka diwajibkan jangkriknya dipangkas setengah dari biasanya, Sobat Kicau ya. Yang pertama tadi diperbanyak mandi, yang kedua jangkriknya dipangkas, yang ketiga yang perlu diperhatikan, memang kadang sepertinya sepele ya. Tempat di mana kita menggantung burung ini diperhatikan jangan di tempat yang cuacanya panas atau suhunya panas. Misalnya di ruangan tertutup yang udaranya tidak bebas sehingga suhu udara di ruangan itu panas ya. Atau bisa jadi tempat kita menggantung burung kita itu terlalu dekat ke seng, karena sengnya mungkin tidak ada asbesnya. Jadi perhatikan tempat kita menggantungnya jangan ditempatkan di tempat yang suhunya panas ya. Itu yang ketiga, Sobat Kicau. Yang keempat ya, saya katakan tadi bahwa jangkriknya dipangkas, lalu kita ganti dengan pemberian kroto ya. Yang biasanya mungkin kita tidak pernah berikan kroto karena kacer kita ketahui tipe dingin ya. Karena kondisinya yang sudah overhead, over penjemuran, maka untuk selanjutnya kita berikan kroto ya. Bisa kita berikan seminggu 2 kali untuk tahap awal. Kalau misalnya masih kurang, biar cepat sembuh over penjemurannya, bisa kita buat 3 kali 1 minggu ya. Di saat habis kita embunkan ya. Untuk yang selanjutnya kita embunkan. Habis kita embunkan, lalu kita berikan dia mandi pagi di kerambah ya. Setelah mandi kita kasih kroto, lalu kita angin-anginkan ya. Ini nanti coba kita perhatikan, ketika kacer saya ini saya masukkan ke keramba tanpa disemprot, dia langsung mandi. Lihat itu ya. Dia sudah mau minta mandi. Bentar ya, kita masukin ke keramba ya, Sobat Kicau ya. Ini dia. Ini sudah saya masukin keramba ya. Tanpa saya semprot, dia langsung turun ya. Saat ini pagi hari ya, cuacanya lumayan dingin, tapi walaupun cuacanya dingin, karena kacer saya ini kondisinya yang overhead, over penjemuran ya, ketika masuk di kerambah dia langsung turun ya. Bentar Sobat Kicau, saya lihat air di kerambanya sedikit ya, kurang banyak, saya tambah dulu ya. Ya Sobat Kicau, airnya sudah saya tambah dan kacernya lagi nyisirin bulunya ya. Dia udah selesai tadi mandi pertama. Coba kita perhatikan dia nanti mandi sampai berapa kali ya, turun ke dasar kerambah sampai berapa kali. Bisa nanti kita perhatikan kacer saya ini turunnya, mandinya sampai berapa kali. Karena memang saya perhatikan kacer saya ini indikasinya overhead, over penjemuran. Padahal tadinya kacer saya ini adalah kacer tipe dingin, birahi dangkal ya. Jadi maksudnya tipe dingin itu
awalnya kacar ini perlu yang namanya jemur kuat ya. 1 minggu bisa 3 kali saya jemur kuat, dan kadang bisa sampai 4 kali. Tapi karena tidak saya perhatikan, sehingga kacar saya ini over penjemuran, yang walaupun sebenarnya tidak terlalu parah ya. Untung saja tidak terlalu parah. Itulah Indonesia ya. Tetap bersyukur. Jadi ada istilah masih ada untung ya. Kita perhatikan nanti sobat kicau, dia mandinya sampai berapa kali, karena memang ini kacar saya ini overhead, over penjemuran, kepanasan ya. Karena kemarin itu tidak saya perhatikan, saya jemur, tidak saya perhatikan bahwa sebenarnya dia sudah tidak sanggup lagi menerima panas matahari dari luar untuk tubuhnya, sehingga dia terjadilah yang namanya overhead atau over penjemuran ya. Kalau sudah over penjemuran, sobat kicau, jangan lagi diberikan ulat Hongkong ya. Ini dia mandi yang kedua. Ini dia mandi yang kedua sobat kicau. Jangan diberikan ulat Hongkong kepada kacar yang sudah over penjemuran. Bahaya sobat kicau. Seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi dia nantinya jadi over emosi, dan over emosi yang tidak tersalurkan, yang tidak terbendung, bisa mengakibatkan cabul ya. Ada 2 kacar saya yang cabul karena over penjemuran, karena over emosi, jadinya dia cabul. Untuk video berikutnya nanti bisa kita bahas bagaimana ceritanya kacar saya itu bisa cabul ya. Ini dia sobat kicau, ini mandi yang ketiga. Betapa panasnya suhu tubuhnya ya. Padahal kacar ini tadinya adalah kacar tipe dingin yang mintanya dijemur. Tapi ketika terjadi overhead, over penjemuran, maka kacar ini permintaannya adalah suka mandi ya. Itu tadi yang ketiga. Kita lihat lagi. Pasti dia turun lagi nih. Saking panasnya suhu tubuhnya sobat kicau ya. Iya, minumnya pun boros. 1 cepuk ya, cepuknya tidak pala penuh kita isi, tinggalnya sisanya tinggal 1/4 habis diminum sama dia. Itulah ciri-cirinya kacar yang over penjemuran, overhead. Terima kasih sobat kicau sudah mengikuti channel saya, sudah menonton. Bahkan terima kasih untuk subscribe-nya, untuk like-nya. Ikuti terus channel saya. Kita akan coba terus berbagi bagi sobat kicau, karena berbagi itu indah ya. Terima kasih, salam sehat buat sobat kicau dimanapun berada.